Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Putra dengan NIM S1111231040, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Reguler A Kelas A. Di video kali ini, saya akan membahas teori hubungan internasional tentang fenomena internasional dalam perspektif realisme, liberalisme, dan marxisme. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di slide pertama ada pendahuluan. Hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi antar negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan aktor non-negara lainnya di tingkat global. Untuk memahami dinamika ini, para akademisi menggunakan berbagai teori yang menjelaskan bagaimana hubungan antar negara terbentuk dan berkembang. Dalam materi ini akan dibahas 3 teori utama, yaitu realisme, liberalisme, dan marxisme. Dengan masing-masing teori diilustrasikan melalui fenomena nyata dalam hubungan internasional. Nah, yang pertama saya akan membahas teori realisme. Realisme adalah teori dalam hubungan internasional yang berpandangan bahwa sistem global didasarkan pada persaingan kekuatan antar negara. Nah, realisme memiliki 3 asumsi dasar. Yang pertama, negara sebagai aktor utama, yaitu negara dianggap sebagai entitas paling penting dalam politik global dan kepentingan nasional menjadi prioritas utama. Yang kedua, sistem internasional bersifat anarkis, yaitu maksudnya tidak ada otoritas pusat yang mengatur perilaku negara, sehingga masing-masing negara harus bertindak demi kepentingan dan keamanan sendiri. Lalu yang ketiga, keamanan dan kekuatan militer sebagai prioritas, yaitu negara akan berusaha memperkuat diri baik melalui peningkatan kapabilitas militer maupun strategi geopolitik, agar tidak dikalahkan oleh negara lain. Lalu fenomena realisme itu seperti apa sih? Saya ambil contoh Perang Dingin. Aktor utamanya yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, bentuk interaksinya yaitu konflik ideologi dan perlombaan senjata antara dua kekuatan besar dunia selama periode 1947 hingga 1991. 3 asumsi realisme yang terlihat dalam fenomena ini yaitu negara sebagai aktor utama, yang dimana konflik ini didominasi oleh 2 negara adidaya yang berusaha mempertahankan pengaruh global mereka. Yang kedua, sistem internasional anarkis, yaitu maksudnya tidak ada lembaga dunia yang mampu mencegah ketegangan antara kedua negara ini, sehingga masing-masing harus menjaga kekuatannya sendiri. Yang ketiga, fokus pada keamanan dan keseimbangan kekuatan. Amerika Serikat dan Uni Soviet mengembangkan kekuatan militer dan teknologi persenjataan untuk memastikan dominasi mereka di dunia. Selanjutnya ada teori liberalisme. Liberalisme menawarkan perspektif yang berbeda dengan realisme. Teori ini menekankan pentingnya kerjasama internasional serta keyakinan bahwa negara dapat mencapai perdamaian melalui diplomasi dan institusi global. Selanjutnya ada 3 asumsi dasar liberalisme. Yang pertama, sifat manusia rasional dan cenderung bekerja sama, yang artinya negara tidak selalu mencari konflik, tetapi juga dapat membentuk aliansi dan perjanjian untuk kepentingan bersama. Yang kedua, institusi dan hukum internasional dapat mengurangi ketegangan, yang artinya organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan perjanjian multilateral dapat membantu menciptakan stabilitas global. Yang ketiga, ada interdependensi ekonomi mengurangi konflik, yang dimana ketika negara memiliki ketergantungan ekonomi satu sama lain, mereka cenderung menghindari perang demi menjaga kestabilan ekonomi. Nah, selanjutnya ada fenomena liberalisme, yaitu pembentukan Uni Eropa, yang aktor utamanya adalah negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam Uni Eropa. Lalu bentuk interaksinya yaitu kerjasama ekonomi dan politik yang berkembang sejak Perang Dunia Kedua dengan tujuan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di Eropa. 3 asumsi liberalisme yang terlihat dalam fenomena ini yaitu yang pertama, kerjasama internasional melalui institusi, yaitu Uni Eropa ini dibentuk sebagai organisasi supranasional yang memfasilitasi kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, interdependensi ekonomi mengurangi konflik, yaitu dengan perdagangan bebas dan mata uang tunggal yaitu euro, negara-negara Eropa semakin bergantung satu sama lain sehingga perang menjadi lebih tidak mungkin terjadi di Eropa. Yang ketiga, kepercayaan pada sifat baik manusia. Pembentukan Uni Eropa mencerminkan keyakinan bahwa negara dapat bekerja sama demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan nasional semata. Selanjutnya masuk ke pembahasan teori Marxisme. Marxisme merupakan teori yang berfokus pada bagaimana struktur ekonomi mempengaruhi politik internasional, serta bagaimana hubungan antar negara seringkali didasarkan pada eksploitasi dan ketimpangan ekonomi.
Terdapat 3 asumsi dasar Marxisme. Yang pertama, struktur ekonomi menentukan politik global, yang artinya negara-negara dengan ekonomi kuat cenderung memiliki pengaruh lebih besar di dunia dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki ekonomi lemah. Yang kedua, kapitalisme menciptakan ketimpangan kelas, yaitu negara maju seringkali mengeksploitasi negara berkembang demi keuntungan ekonomi. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya sebagai sumber konflik, yaitu negara berkembang sering dieksploitasi oleh negara kaya melalui perdagangan yang tidak adil dan kontrol terhadap sumber daya alam. Terdapat fenomena dari Marxisme, yaitu ketergantungan ekonomi global, yang dimana aktor utamanya adalah negara-negara berkembang atau bisa disebut Global South dan negara-negara maju atau juga bisa disebut dengan Global North. Nah, bentuk interaksinya yaitu ketergantungan ekonomi, yang dimana negara berkembang tetap berada dalam posisi lemah karena eksploitasi sumber daya oleh negara maju. Melihat fenomena yang terjadi, terdapat 3 asumsi dasar Marxisme yang dapat dilihat dari fenomena ini. Yang pertama, struktur ekonomi kapitalis mendominasi hubungan internasional, yaitu yang dimana negara berkembang seringkali hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara maju tanpa memiliki kontrol atas perdagangan global. Yang kedua, adanya ketimpangan global menciptakan eksploitasi, yang dimana negara maju mendapat keuntungan lebih besar melalui perdagangan internasional dibandingkan negara berkembang. Yang ketiga, adanya eksploitasi sebagai bentuk neokolonialisme, yang dimana negara berkembang sering dipaksa menjual komoditasnya dengan harga murah, sementara negara maju mengendalikan pasar global. Nah, itulah dia tadi pembahasan tentang fenomena internasional dalam perspektif teori realisme, liberalisme, dan Marxisme. Ketiga teori ini memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hubungan internasional. Realisme melihat dunia sebagai arena persaingan kekuatan, liberalisme menekankan pentingnya kerjasama, sedangkan Marxisme berfokus pada ketimpangan ekonomi. Yang dimana dalam memahami hubungan internasional tidak ada teori yang benar atau salah, tetapi masing-masing dapat digunakan untuk menganalisis fenomena tertentu. Ini merupakan sumber yang saya gunakan untuk membuat pembahasan dari video ini. Baik, segitu saja video pembahasan saya tentang fenomena internasional dalam teori realisme, liberalisme, dan Marxisme. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.